kasih Tuhan. Ya, kita senang sekali kembali berada di kaki Tuhan. Kita mau duduk, mau diam, mau memuji Dia, mau meninggikan Dia, mau menyembah Dia. Sebelum kita mulai, kita akan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Roni. Mari kita bersama berdoa, kita bersyukur kemurahan Tuhan. Kembali kami datang padamu Bapa, kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Kau karuniakan, yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh sesi doa malam pada saat ini dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami semua, khususnya para hamba-hambamu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah, baik pemain musik, pemimpin pujian, bahkan juga pemberita firman Tuhan. Hamba-hambamu ini dipenuhi dengan kemampuan daripadamu ya Bapa, dan Kau urapi. Demikian juga setiap kami yang hadir, jamalah hati dan pikiran kami, agar hari ini kami semua boleh mempersembahkan yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah ini sepenuhnya adalah milik-Mu. Kuasa Roh yang kudus menjamah hati kami semua, memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau temukan wajah-Nya, kita mau memuji Dia, menyembah Dia dengan penuh rasa cinta. Amin. Biar kita tinggalkan dulu segala masalah kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh, kita datang mau menyenangkan hati Dia. Amin. Haleluya. Katakan kami datang Tuhan. Cinta kepada
Kita akan memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Lea. Kita berdoa. Segala puji hormat kebesaran kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Kami datang di tahta-Mu yang kudus. Kami bawa seluruh hamba-Mu yang hadir dalam ibadah pada malam yang indah ini. Mulai dari Ibu pimpinan, Bapak pimpinan, dengan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kami bawa di hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Jamah satu persatu Tuhan, perbarui setiap hati kami, perbarui setiap pikiran kami, roh kami, kekuatan kami, kesehatan kami, semangat kami, beri pembaruan dari Tuhan, supaya kami semuanya Tuhan, tetap bersemangat di dalam Engkau. Kesempatan indah ini kami sehati berdoa untuk pekerjaan Tuhan untuk hari Minggu besok Tuhan. Tolong campur tangan Bapak. Tuhan, kirim jiwa-jiwa yang mau menyembah, memuji Engkau Tuhan, bahkan mengagungkan-Mu Tuhan. Tolong Bapak, semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu, baik yang mimpin pujian, yang sampaikan firman Allah, semua yang penerima tamu dan semua yang terlibat hari Minggu ini, kami bawa ke hadirat-Mu dalam nama Yesus. Roh Allah berkarya, Tuhan, mengerjakan semua yang terbaik guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur khususnya 3 generasi yang ada di ibadah Mandarin ini, kami bawa seluruhnya dalam tangan Tuhan. Ya Roh Allah berkarya terus membangun, membenahi keberadaan kami yang kurang menyenangkan hati-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, kuasa-Mu dahsyat luar biasa. Kau Allah yang hebat Tuhan, sanggup membenahi keberadaan kami secara jasmani terlebih secara rohani, terutama yang sudah lanjut usia. Berkati sehat panjang umur ya Tuhan. Berkati juga Pak Budi yang sedang sakit Tuhan. Tuhan Bapak, amin, Ibu amin. Bahkan yang lain-lain yang sedang sakit, kami letakkan di tangan-Mu yang kudus. Kami percaya biru Yesus menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Bapak. Demikian juga kegiatan yang ada di GPPS Pusat ini Tuhan, dari Selam Setas, SCS Tuhan, bahkan semua program yang ada di GPPS Pusat sampai ke cabang-cabang Tuhan, dari MP semuanya Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Biar tetap semua bergandeng tangan menyenangkan hati Tuhan. Kau tahu kami manusia banyak kelemahan kekurangan, tapi Engkau berjanji akan melenyapkan kekurangan kelemahan kami Bapak. Biar tetap bergandeng tangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Khususnya pemilu akan datang Tuhan, Kau campur tangan Bapak. Seluruh gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Surabaya khususnya, semua mendukung dalam doa supaya pemilu ini aman, damai, sukacita, berkat Allah melimpah, tidak ada kerusuhan, tidak ada huru-hara, sehingga kami tetap bebas berbakti kepada Tuhan. Tolong juga para ibu janda, anak yatim piatu, fakir miskin, semuanya Kau tolong selamatkan dia. Kau tahu Tuhan, di negara ini banyak bermacam-macam suku yang belum mengenal-Mu Tuhan. Pakai seluruh anak-anak-Mu yang tersebar di kota ini. Terima kasih Bapak, kami yakin percaya Engkau berhadirat malam hari ini di tempat ini untuk membangkitkan semangat kami, membangun iman kami lebih lagi. Terima kasih Bapak, khususnya anak-anak-Mu yang undur dari pelayanan, undur dari ibadah, tarik kembali dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, program apa saja yang sudah Engkau tetapkan, baik di ibadah Mandarin maupun di GPPS Pusat sampai ke cabang-cabang, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Biar GPPS tetap mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Sertai kami satu persatu, sehingga semuanya Tuhan boleh mengenal pribadi Yesus sendiri. Itu sebabnya bahwa kami tambah hari tambah baik, tambah hari tambah berkenan padamu.
Oh Tuhan, Kau tahu Bapak, pribadi lepas pribadi, sampai ke dasar hati kami yang terdalam. Kami percaya Engkau mengenal ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu yang sudah pimpin pujian sore ini, yang bermain musik, terlebih yang akan sampaikan firman Allah, urapan Allah turun atas hamba-Mu. Terlebih kami yang mendengar, jamah pendengaran kami jangan sampai salah mendengar ya Tuhan. Tolong Bapak, setiap firman itu boleh tertanam di hati yang subur. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Sedikit pengumuman saja bahwa besok hari Minggu latihan KUR dan juga latihan choir untuk anak-anak muda-mudi semua berjalan ya. Bahkan kemungkinan besok Minggu untuk yang anak-anak kecil Mandarin Kids juga mulai latihan untuk Natal ya. Jadi saya umumkan nanti lebih lanjut untuk yang Mandarin Kids, saya harus koordinasi dulu dengan pengajarnya. Yang pasti untuk latihan KUR ya, KUR siapa? Senior dan Family Cell, dan kemudian anak-anak choir dari Aero Generation juga besok Minggu akan berlatih bersama-sama. Nah, malam hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Putut Petra Wulandaru. Beliau adalah wakil gembala sidang dari GPPS Philadelphia Wage Waru. Malam hari ini beliau ditemani oleh istri beliau. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji nama Tuhan. Selamat malam, shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Yang belakang belum menyambut saya. Selamat malam, shalom. Nah, begitu dong. Puji Tuhan. Kalau hamba Tuhan menyalami lalu tidak dijawab, itu dosanya dua, saudara. Iya, enggak bercanda saja. Kita semuanya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Doa saya supaya kita semuanya senantiasa sehat, diberkati Tuhan, semakin melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Yang amin diberkati, yang enggak ya semuanya amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengucap syukur. Ini kali kedua saya melayani di ibadah Mandarin. Pertama kali saya menyampaikan khotbah tentang betapa kita perlu untuk punya pengalaman dengan Allah. Nah, kalau saudara masih ingat, saya menyampaikan tentang pengalaman Daud ketika dia harus menghadapi tantangan hidupnya. Bekalnya cuma satu tuh, pengalamannya dengan Allah. Itu yang dijadikannya kekuatan untuk menghadapi tantangannya. Nah, kita belajar. Ternyata kisah-kisah yang lama bisa membuat kita punya pemahaman dan juga berkat yang baru selama kita tetap buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini pun juga, kalau kita mau benar-benar buka hati untuk kebenaran firman Tuhan, saya percaya sudah juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih untuk Pastor Michael bersama dengan seluruh pengurus, bahkan juga para donatur dan juga seluruh jemaat yang memberi kesempatan saya untuk melayani Tuhan. Saya berdoa supaya khotbahnya tidak terlalu lama. Dan saya amin ya, puji Tuhan. Kalau GPPS Mandarin itu luar biasa. Saya kalau ngomong begitu di gereja-gereja, di ibadah yang lain pada amin begitu semua ya. Karena memang hamba Tuhan atau pembicara yang disukai oleh jemaat itu biasanya kalau nggak lucu ya, pasti karena apa? Pengajarannya luar biasa atau semangatnya dalam menyampaikan firman itu luar biasa. Ada jemaat yang suka pengkhotbah yang meledak-ledak gitu, yang sampai ototnya tuh keluar-keluar di sini. Kayaknya puas gitu kalau hamba Tuhannya sengsara gitu. Ada yang suka dengan yang apa itu? Yang seluruh terminologi teologi itu disampaikan, hal-hal yang bersifat philosophical and doctrinal. Ada yang suka diajar yang begitu. Tapi dengar baik, di antara pengkhotbah yang lucu, yang pengajaran, yang semangat, tapi ada satu pengkhotbah yang paling dicintai jemaat, yang khotbahnya cepat. Iya, puji Tuhan. Jadi, enggaklah, saya juga tidak akan terlalu cepat. Jangan sampai nanti kemudian pengurus merasa rugi ngundang saya, gitu. Dan kalian udah aku apa dikurangi soalnya. Karena khotbahnya terlalu cepat. Enggaklah, saya tidak pernah pelayanan mikirin amplop, saudara.
Saya tahu saudara batin, isinya Pak, bukan amplopnya gitu ya. Enggak lah, saya juga nggak mikirin isinya. Kenapa saya harus mikirin? Saya nggak perlu mikirin. Ada Brother Michael yang bagian mikirin. Kalau saya kan cuma saya cuma menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Baik, saudara, ada yang paling terkenal sebetulnya dalam sinode kita, GPPS yang kita kasih, kita cintai ini. Setiap kali saya memperkenalkan diri bahwa saya melayani di GPPS, ada banyak teman-teman dari sinode lain itu selalu bilang, wah, orang GPPS itu terkenal dengan apanya? Doanya. Betul ya? Doanya paling terkenal. Papa, mama, mertua saya sampai sekarang kalau doa itu berjam-jam, saudara. Betul, kalau pagi itu doanya masih berjam-jam. Saya pernah tanya sama beliau, Pak, doa sampai berapa jam, 2-3 jam didoain apa aja? Beliau bilang, ya saya doain seluruh jemaat satu persatu. Dari jemaat yang rumahnya paling jauh didoain. Ya puji Tuhan jemaatnya masih yang 100-200. Kalau jemaatnya 2000 ya bisa sampai seharian itu. Tapi yang saya kagum adalah apa? Semangatnya di dalam doa. Saya memang sebagai menantu yang baik, tidak mungkin dong saya melangkahi mertua kan. Kalau mertua doanya 3 jam, ya menantu cukup 3 menit. Nanti kalau saya 3 jam lebih dipikir kurang ajar mau saya ingat sama mertua. Tapi GPPS memang terkenal dengan apa? Doanya. Betul ya? Betul tuh. Apalagi dengan iman. Waduh, itu luar biasa. Karena memang doa saja tanpa iman juga nggak ada artinya. Betul ya? Sia-sia. Hanya sebatas mentok di plafon saja tuh. Tanpa iman tidak mungkin orang bisa menghampiri Allah. Bahkan di dalam doa. Nah, maksud saya? Tapi pertanyaannya begini. Ketika kita sudah berdoa dengan iman, apakah selalu doa kita dijawab Tuhan? Apakah selalu doa kita dikabulkan Tuhan? Saya dulu tuh berdoa, saudara. Berdoanya apa? Supaya saya bisa menikah di usia yang masih muda lah. Tujuannya kenapa? Supaya sekiranya saya bersama istri saya bisa melayani. Kalau Tuhan izinkan kami memiliki anak, kami bisa besarkan mereka dalam nilai-nilai hidup kekristenan, dan kami bisa mendorong mereka, memfasilitasi mereka untuk mereka bisa melayani Tuhan. Keinginan saya begitu. Tapi tahukah saudara, saya menikah di usia berapa? Baru di usia 36 tahun saya menikah. Ya puji Tuhan saja istri saya jauh lebih muda jadi ya lumayan lah ya toh. Masih ada yang berhasil saya bohongi tuh menjadi istri saya. Hari ini saya bersama dengan istri saya dan puji Tuhan seorang istri yang mengasihi Tuhan dan juga mendukung pelayanan saya, saudara ya. Dulu carinya susah, saudara. Saya harus pelosok-pelosok sampai ke Wage gitu ya toh. Saya pasang baliho-baliho, siapa yang mau jadi istrinya hamba Tuhan begitu ya toh. Karena memang jadi istrinya hamba Tuhan nggak mudah, harus tahu panggilan, betul ya? Nggak boleh menuntut suaminya juga dalam hal dunia juga. Kalau istri hamba Tuhan lalu bolak-balik pengen ganti sepatu, ganti tas, ganti baju, bisa kendat hamba Tuhan itu bahasa Mandarin, kendat, amin. Tapi saya bersyukur istri saya luar biasa. Saya berdoa supaya bisa menikah di usia yang muda. Tapi ternyata baru usia 36 saya tentu bukan karena tidak laku. Masa iya sih begini tidak laku? Enggak lah. Tapi ya Tuhan akhirnya izinkan saya untuk menikah di usia 30. Ya menurut saya agak sedikit terlambat menurut saya. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang terlambat. Amin saudara. Tapi maksud saya begini, waktu itu saya juga berdoa dengan iman loh. Lalu kenapa kok nggak terjadi? Atau mungkin saudara juga begitu? Saya percaya di antara mungkin 10 doa kita tuh, berapa persen di antaranya yang tergenapi atau yang dijawab ya oleh Tuhan? Berapa misalnya? Well, nggak tahu, masing-masing orang mungkin berbeda. Tapi yang saya hendak tanyakan tuh begini loh. Kalau iman itu pasti membuat kita bisa menembus surga, katakan begitu. Lalu kenapa doa-doa yang kita naikkan dengan iman pun tidak dijawab oleh Tuhan? Beberapa mungkin menjawab, ya karena memang Tuhan tahu yang paling baik. Itu tentu tidak salah. Tapi yang saya hendak ingin kita sama-sama memikirkan adalah tentang ini. Tentang iman yang sejati tidak mungkin pernah gagal. Amin. Saya ulang sekali lagi ya. Iman yang sejati tidak mungkin pernah gagal. Amin. Nah kalau kemudian kita berdoa, lalu kemudian doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Nah saya ingin memberi pertanyaan 3 opsi jawaban saya akan berikan untuk satu pertanyaan. Setiap saudara yang nanti jawabannya benar, tenang saja. Saya tidak akan biarkan saudara pulang dengan sia-sia. Saya siapkan minimal 2 hadiah utama ini
Hadiah utamanya 2 untuk saudara yang jawabannya benar. Kalau saudara pengen tahu bocorannya, tak kasih tahu saja. Setiap saudara yang bisa menjawab dengan benar, 2 hadiah utamanya. Saudara boleh bawa pulang AC yang di sebelah kiri sama yang di gede ya, lumayan ya, isi buat di rumah ya. Satu pertanyaan ini, ketika saudara sudah berdoa memohon dengan iman, tapi kemudian tidak terlaksana, kira-kira apa yang salah? Apakah kita sedang salah iman? Atau kita sedang salah mengimani? Oke. Yang ketiga adalah apakah mungkin karena kita kurang iman? Saya ulang sekali lagi ya. Waktu kita memohon kepada Tuhan dengan iman, lalu kemudian ternyata Tuhan tidak menjawab ya kepada kita. Apa tuh yang salah? Apakah karena iman kita salah? Atau karena kita kurang beriman? Atau karena kita salah mengimani? Nah, saudara boleh simpan jawaban saudara dalam hati, tidak usah dijawab dengan keras. Ya kalau benar, nanti ini salah, saudara yang malu. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita menguji, nanti juga sama-sama kita belajar tentang argumentasi-argumentasi di balik 3 opsi jawaban yang tadi saya sampaikan. Saudara, dengar baik-baik. Kalau kita dibilang salah iman, maka sebetulnya tidak sama sekali. Sebab jujur, waktu saya belajar, bahkan dulu ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dalam keyakinan yang lama saya belajar banyak hal di sana, dan saya tidak mendapati iman yang secara sistematis begitu bisa sangat komprehensif seperti iman Kristen. Waktu sudah mulai menerjunkan diri pada wacana teologia, hal-hal yang bersifat filosofikal dan doktrinal dalam kekristenan, saudara akan tahu bahwa iman Kristen itu begitu komprehensif. Jika diibaratkan seperti sebuah mata rantai, maka iman Kristen itu setiap mata rantainya terkait satu dengan yang lainnya, gak ada satupun yang terlepas. Semuanya sangat komprehensif, sangat kuat. Gak ada yang bertentangan antara satu hal dengan hal yang lain. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Tapi tahukah saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa mungkin kekristenan ini bukan iman yang tepat hanya gara-gara dia sudah berdoa dengan iman lalu tidak terjadi. Satu kali saya teringat dengan seorang yang menjadi sahabat saya dulu. Waktu saya awal-awal jadi Kristen, Bapak Ibu, beliau ini setiap hari Sabtu malam atau sore itu mesti telepon saya, itu ingatkan saya, hei jangan lupa ya, besok pergi di gereja lo ya. Boleh lupa, ini misalnya kamu tidak ada motor atau apa, ini tak jemput. Beliau itu sangat aktif mengingatkan jemaat-jemaat untuk datang. Bahkan ketika beliau diberkati Tuhan dengan mobil yang agak besar gitu, beliau bahkan gunakan mobil untuk jemputi jemaat-jemaat. Saat waktu itu kami masih beribadah di GBPS Efrata di Simolangit ya. Wah, di sana tuh tempatnya Pak Titi Gavalier. Nah, saudara, wah, orang ini aktif sekali itu. Satu kali kemudian kami tidak lagi satu gereja dan saya juga pelayanan di tempat yang lain. Lalu kami ketemu lagi di satu tempat makan. Saya sapa dulu, ini kan teman saya lama ini. Saya sapa, hei, apa kabar? Saya bilang, wah, kami salam-salaman. Lalu kami bernostalgia sebentar. Lalu saya tanya, kamu sekarang bikin di gereja mana? Sudah tahu dia jawab apa? Aku tidak ke gereja. Loh, apa? Cuti tak? Saya bilang gitu. Masa iya ke gereja cuti ya toh? Kenapa kau tidak ke gereja? Iya, aku tidak ke gereja. Maksudnya kamu? Ya aku tidak di gereja, aku tidak Kristen lagi. Loh, serius? Saya langsung duduk di samping dia. Saya ngobrol dengan serius dengan dia. Saya tanya, kenapa? Kok bisa? Kamu dulu kan sering ingetin aku. Bahkan kamu menjemput jemaat-jemaat. Urusan hal-hal mengenai keperluan gereja, dia juga paling ringan tangan untuk menolong. Sudah tahu jawabannya? Aku tuh lama-lama tak pikir-pikir yuk, melok Yesus itu ya repot ya. Aku nih gak kurang-kurang nih ngasih gereja. Aku kerja buat Tuhan udah kurang-kurang. Lu tahu sendiri kan gimana aku dulu. Iya sih emang. Lu terus kenapa? Tapi kenapa yo? Aku kalau doa itu wes tak imani lo. Gak pernah dijawab Tuhan. Tapi dek imanku sekarang lu tahu gak? Aku doa itu belum amin, wes langsung terjadi. Oh begitu dah. Dia cerita, aku nek minta sesuatu pagi gitu yo, siang langsung ada. Nek minta siang sore langsung dikasih. Oh begitu. Saya sampai tertarik, saudara. Saya ngomong dulu ya Pak, aku melo gitu. Saya enggak lah. Mana mungkin saya gitu. Ya enggak lah.
Terus dia bilang begini, tahu sopo, salah paling imanku sing dulu ya, sorry lo yo. Ya kamu sekarang pelayanan dia aku bersyukur tidak apa-apa. Cuma kita harus mungkin imanku dulu salah. Makanya aku berdoa pakai iman juga kok tidak dijawab-jawab sama Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang orang memikirkan tentang apa? Tentang keotentikan iman itu berdasarkan apa? Doa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi tahukah saudara, dengar baik-baik, hari ini saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebut saja ini adalah klaim eksklusif kita sebagai orang Kristen. Tapi iman kekristenan bukanlah iman yang salah. Amin. Loh, saya ini sudah semangat begini, sudah ada yang amin ya. Cuma di depan yang amin ya. Saya belum kasih tahu ya saudara, kalau saudara mengaminkan firman gitu, itu ada 3 hal penting yang saudara sudah melakukan. Sungguh, yang pertama, waktu saudara mengaminkan firman, amin gitu, membuktikan kalau saudara mendengar khotbahnya. Loh, amin. Terus saya memang perlu harus panggil amin gitu ya, baru sudah amin ya. Yang pertama apa? Membuktikan kalau kita mendengar firman-Nya. Yang kedua, waktu sudah mendengarkan firman dengan baik, mengaminkan firman, membuktikan kalau saudara tidak mengacuhkan alias mencuekkan hamba Tuhannya. Amin. Itu juga penting. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, waktu saudara mengaminkan firman dengan semangat, itu saudara sedang melayani Tuhan. Amin. Contoh pelayanan apa? Pelayanan membangunkan orang sebelah yang mulai gini-gini. Sebelah mulai gini-gini, amin. Dia kaget, amin gitu. Itu. Jadi kalau dengar firman ya tidak apa-apa mengaminkan. Tuh Allah, tidak amin lagi. Nah, saya ulangi ya. Jadi iman Kristen itu bukanlah iman yang salah. Amin. Itu justru iman yang benar. Mengapa begitu? Yang pertama, dengar baik-baik. Coba pikirkan dasar iman. Kalau iman itu dibangun atas apa? Keinginan manusia untuk mendatangi Allah, maka bagaimana mungkin itu bisa? Sebab manusia berdosa tidak mungkin bisa jumpa Allah di dalam keberdosaannya. Jadi kalau kita yang hendak bangun tangga menuju surga, impossible untuk kita bisa sampai. Dengan apa kita membangun relasi dengan Tuhan? Tapi satu-satunya fondasi iman, hal yang sangat krusial yang menjadi core dalam kekristenan justru apa? Bukan kita yang hendak mendatangi Allah, tapi Allah yang datangi kita. Dan itu hanya ada di dalam kekristenan. Amin. Makanya iman Kristen dibangun dengan satu argumentasi itu. Itu cukup untuk menjadikan kita dengan sangat percaya diri, imanku ini iman yang benar. Karena apa? Pengenalan kita akan Allah bukan berdasarkan inisiatif kita untuk mengenal Dia, tapi berdasarkan Dia yang mendatangi kita, memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi dari hal itu saja kita mestinya bersyukur. Iman Kristen bukan iman yang salah. Oke. Berarti opsi pertama tadi gugur. Waktu kita berdoa dengan iman lalu tidak dikabulkan Tuhan, pasti bukan karena salah iman. Oh, mungkin opsi yang kedua, yaitu kurang iman. Mengingat ada banyaknya juga hamba Tuhan yang kadang-kadang juga menyampaikan begitu. Jemaat datang berkeluh kesah, "Pak Pendeta gimana ya Pak? Oh saya ini kok nggak dijawab-jawab Tuhan ya? Loh kamu sih kurang iman." Begitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Sudah di doa tidak dijawab Tuhan, datang ke pendeta dikatain itu kurang iman sih. Gitu. Pulang kapan nelongsos? You know what's the meaning of nelongsos ya? Begitu. Atau mungkin kamu harus doa lebih dengan iman lagi. Coba ambil waktu puasa, doa dengan sungguh-sungguh, baru maju dijawab Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita mungkin bagi orang awam itu mungkin aku kurang iman ya. Tapi apakah betul ada kurang iman? Kalau ada orang mengatakan kurang iman, sebetulnya bukan tanpa dasar firman. Ada memang ayat-ayat yang menunjukkan mengenai hal ini. Tapi sekali lagi, sekalipun ada dasar ayatnya, kita tetap perlu mempelajari dengan lebih komprehensif supaya kita tahu ayat ini maksudnya apa. Lihat dari konteksnya dan hal-hal yang lainnya. Coba lihat baik-baik beberapa ayat yang sering kali dipakai sebagai argumentasi tentang kurang iman. Coba lihat di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8.
Coba perhatikan di ayat yang ke-26. Matius 8 ayat 26. Beberapa ayat yang saya akan sampaikan ini seringkali menjadi dasar argumentasi tentang pengajaran kurang iman ini. Coba lihat ya, Matius pasal 8 ayat 26. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya. Dengar baik. Ia, Tuhan Yesus berkata kepada mereka ini murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang apa? Percaya. Kamu yang less of faith, kurang percaya." Lalu bangunlah Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi adanya frase "kamu yang kurang percaya" ini mengakibatkan adanya pengajaran mengenai apa? Jemaat yang tidak dikabulkan Tuhan berarti imannya kurang, percayanya kurang. Tidak berhenti di situ. Coba lihat di Matius pasal 14 ayatnya yang ke-31. Matius 14 ayatnya yang ke-31. Coba perhatikan baik. Matius 14 ayat 31. Saya membacakan bagi saudara ya. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi memang rupanya dalam perspektif Yesus itu ada orang-orang yang less of faith, kurang iman, kurang percaya. Satu ayat lagi, coba di Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi." Sudah tahu biji sesawi itu seperti apa? Kecil banget tuh. Satu kali kakak rohani saya dulu pergi ke Israel, sudah. Lalu saya ditanyain begini, "Kamu pengen oleh-oleh apa?" Lalu saya tanya, "Ada apa sih di sana?" "Ada cincin yang biasa dipakai para imam tuh, yang ada batu-batunya. Ada ini dan itu. Kamu pengen oleh-oleh apa?" Saya bilang, "Aku carikan saja biji sesawi itu seperti apa." Nah benar saudara, dia pulang balik lagi ke Surabaya, bawain saya biji sesawi. Saya baru tahu itu bijinya kecil-kecil sekali. Lalu pertanyaannya begini, kalau seandainya Yesus bilang, seandainya kamu memiliki iman sebiji sesawi, sebesar biji sesawi. Dan dalam studi saya kemudian ternyata biji sesawi seringkali dipakai sebagai apa? Sebagai lambang dari sesuatu yang kecil dan remeh. Dengan kata lain begini, sebetulnya orang-orang yang disebut dengan Tuhan Yesus, seandainya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, sebetulnya mereka belum benar-benar memiliki iman. Nah kamu saya, dengan kata lain begini, melalui beberapa ayat yang saya sampaikan, orang-orang banyak mengajar tentang kurang iman. Tapi apakah betul kalau saat ini, sekarang ini, kita berdoa dengan iman, lalu tidak dijawab berarti iman kita kurang? Nah mari kita belajar. Saudara, para murid itu tentunya dalam hal mengerti dan mengenal Tuhan Yesus itu memang secara progresif. Sudah tahu apa itu progresif? Jadi meningkat sedikit demi sedikit, sehingga sangat mungkin memang pengenalan iman, kepercayaan mereka terhadap Yesus itu memang sangat kurang waktu itu. Dan itu dibuktikan dalam banyak sekali event. Salah satunya adalah yang tadi kita baca, ketika mereka diterpa badai, mereka nggak punya iman bahwa apa? Yang bersama-sama dengan mereka, Yesus itu adalah Allah yang berkuasa untuk apa? Jangankan menaklukkan badai, bahkan menggulung langit dan bumi dalam hitungan detik saja dia bisa. Amin. Makanya kemudian disebutkan kamu ini kurang percaya, karena memang apa? Pengenalan mereka akan diri Kristus itu bersifat progresif. Bahkan kemudian sampai waktu Yesus disalib saja, mereka belum benar-benar tahu siapa dia. Itu ditandai dengan apa? Mereka melarikan diri pada sembunyi semua. Seandainya mereka tahu, dah mungkin mereka sembunyi, betul ya? Sebaliknya, baru ketika Yesus bangkit dari kubur, menyatakan dirinya di depan mereka, bahkan kepada Thomas dia ulurkan tangannya supaya Thomas dia mencucukkan jarinya itu ke tangan yang dipakunya itu. Baru kemudian mereka tahu siapa Yesus ini. Padahal sebelumnya ada satu kejadian di mana apa? Di mana Petrus itu pernah berkata waktu Yesus bertanya kepada murid-murid,
Menurut kalian, siapakah aku ini? Ada yang jawab, menurut beberapa orang, kamu ini Elia, Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi dan seterusnya. Tapi kemudian Petrus tiba-tiba berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Waduh. Tapi rupanya sekalipun demikian, itu tidak membangkitkan iman kepada murid-murid tentang siapa Yesus itu. Dengan kata lain, memang murid-murid itu pengenalannya progresif. Mengenal, percaya, beriman bahwa Yesus Tuhan itu memang progresif. Pasca kebangkitan, barulah iman mereka itu komplit, tahu bahwa dia benar-benar Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah sebabnya awalnya Petrus yang ditanyain oleh orang, waktu penyaliban itu, lu Petrus ya? Lu kan muridnya Yesus? Ya toh, aku pernah lihat kamu kok kumpul sama dia. Saudara Petrus bilang, oh bukan, itu kembaranku, memang persis. Ini dia tuh memang namanya Petrus, aku Petrus. Gitu saja. Gak ada di dalam kitab. Tapi yang jelas Petrus menyangkali kan. Kenapa? Itu tadi karena memang mereka belum benar-benar percaya. Tapi pasca kebangkitan, begitu mereka tahu siapa Yesus, Petrus waktu menginjil itu kemudian ditegur sama prajurit Romawi, dibilang kamu jangan memberitakan nama itu lagi di sini ya. Saya tahu jawabannya apa? Kalau dulu dia ditanya sama orang biasa saja dia ketakutan, sekarang dia ditanya sama prajurit, dilarang bahkan. Saya tahu jawabannya apa? Masakan kami lebih takut kepada manusia daripada pada Allah. Wah, keren tuh. Itu dia. Pasca Yesus bangkit, pasca mereka mengenal siapa Yesus. Dengan kata lain begini, murid-murid pernah memang ada dalam satu kondisi mereka kurang percaya, kurang beriman bahwa Yesus Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, apakah hari ini gereja bisa kurang iman? Menurut saya, kalau kita semuanya sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia, mati menebus dosa kita, sehingga melalui penebusannya kita dimuliakan dan akan menerima surga bersama-sama dengan Dia. Itu adalah iman yang cukup dan tidak ada yang kurang dari hal itu. Amin. Gitu loh. Kalau murid-murid memang kurang iman, karena apa? Waktu itu mereka belum benar-benar tahu bahwa Yesus Tuhan. Makanya pasca murid-murid itu ngerti siapa Yesus, tidak pernah ada dalam catatan Alkitab mereka disebut kurang iman. Tidak ada tuh. Sebab apa? Iman, mengenal, mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu iman yang sudah cukup. Dengan kata lain begini, kalau kita meminta sesuatu dan kita sudah imani dalam kita memohonkan dan berdoa itu, lalu itu tidak terjadi, bukan karena kita kurang iman, tapi ternyata seringkali kita salah pada opsi yang ketiga ini, yaitu apa? Kita ini salah mengimani. Apa yang saya maksudkan? Kadang-kadang kita mengimani keinginan dan cita-cita kita. Nah, ini yang kurang tepat. Kenapa saya bilang begitu? Satu-satunya yang diimani, yang iman itu tidak pernah gagal, adalah firman Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Allah, dari mulut Tuhan, semua yang dicatatkan dalam firman-Nya itu, ini yang harus kita imani, dan ini yang tidak akan pernah gagal. Itulah sebabnya kita berkata amin manakala firman dibacakan, karena kita percaya itu pasti tergenapi, pasti terjadi. Amin. Betul ya? Amin. Jadi yang diamini sebetulnya, yang diimani harusnya apa? Firman. Nah, seringkali kita mengimani cita-cita. Iman itu berasal dari Allah, pemberian Allah kepada kita. Cita-cita berasal dari keinginan kita, dari pikiran kita. Contoh misalnya, satu kali saya ketemu seorang ibu-ibu punya seorang anaknya yang cewek usia 12 tahun. Lalu kemudian dia bilang gini, Pak Petra tolong doakan Pak, supaya anak saya ini bisa main piano. Tolong Pak doakan. Saya sudah doakan. Saya mendoakan supaya anak ini dipakai Tuhan, diberi talenta, bisa bermain piano. Tujuannya supaya bisa main Tuhan. Baik ya tujuannya ya, rohani. Setelah saya doa amin, ibu ini kayaknya kurang yakin. Dia bilang gini, Pak tolong sambil dipegang tangannya Pak, tumpang tangan di tangannya, di jari-jarinya, biar bisa. Kadang-kadang itu memang ada yang begitu. Tak, saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Sudah selesai lalu saya tanya, kamu les di mana? Piano atau keyboard? Enggak, mama enggak lesin aku. Saya tanya sama mamanya, loh kok enggak dilesin?
Didoain toh tidak cukup tak Pak? Ya belajar no, belajar no. Saya bilang bahwa apa? Maksud saya begini loh, bukan iman itu tidak cukup. No, bukan iman tidak cukup. Bukan. Tapi kita diberi hikmat Allah untuk kita melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan, dan di dalamnya kita serahkan kepada Tuhan. Menurut saya, gitu loh. Yang saya hendak sampaikan begini, jangan mengimani cita-cita, sebab cita-cita bisa gagal. Kalau cita-cita kita bisa gagal, lalu itu kita imani, berarti gagallah iman kita. Yang kita imani itu firman Allah. Cita-cita kita boleh gagal, tidak apa-apa, tapi cita-cita Allah dalam diri kita pasti akan tergenapi itu. Gitu saudara. Jadi jangan mengimani cita-cita. Contoh yang lain lagi misalnya, satu kali saya ketemu dengan orang, lalu kemudian dia sampaikan, Pak, tolong doakan kami ya Pak, kami sedang mau beli rumah, kami sudah beberapa tahun kontrak, kami ingin supaya sekarang kami bisa punya rumah sendiri. Oh ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu nanti kalau pas lihat rumah doakan. Oh iya Pak, sudah tak doain Pak. Pas saya lihat rumah itu, di setiap ruangannya saya tumpang tangan dalam nama Tuhan, jadi milikku, dalam nama Tuhan, jadi milikku. Sampai saya ke toilet-toiletnya itu dalam nama Tuhan, jadi milikku. Tak imani Pak, tak imani. Waktu berjalan, ternyata rumah itu kebeli orang lain. Lalu dia datang pada saya, kenapa ya Pak? Wes tak imani loh Pak, omah itu jadi milikku. Tak mimpi-mimpi loh Pak, kok tidak terjadi ya? Ingat baik-baik, keinginan memiliki rumah, keinginan anak-anak yang sukses dan yang lain-lain, itu cita-cita kita. Itu tidak bisa diimani Bapak Ibu. Yang diimani itu apa? Firman Allah. Kalau saudara punya cita-cita itu boleh, itu dibawa di hadapan Tuhan dalam doa, diserahkan kepada Tuhan. Amin. 5 menit lagi lah, ngantuk ya. Saya ulang ya, kalau kita punya cita-cita boleh, punya keinginan boleh, serahkan itu pada Tuhan melalui doa. Amin. Gitu. Tapi jangan diimani pasti terjadi, pasti terjadi. Loh, dari mana kita tahu itu pasti terjadi? Wong itu berasal dari keinginan kita kok. Yang pasti terjadi itu cuma dari mulut Allah. Ada yang berkata begini tuh satu kali, loh Pak, tapi iman itu kan adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya tidak apa-apa tuh Pak, harapan untuk kita imani. Oke, kira-kira sudah tahu lah ayatnya di mana? Ibrani pasal 11. Coba lihat di Alkitab saudara, Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Perhatikan baik. Nah, nanti kita akan belajar juga mengenai teks ini supaya kita tidak salah menafsirkan atau salah mengartikan, sehingga seolah-olah semua hal yang kita harapkan bisa kita imani. Coba lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kata dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat seringkali diterjemahkan apa? Semua keinginan kita yang kita harapkan pasti terjadi kalau kita punya iman. Tapi ingat baik-baik, dalam hal menafsirkan Alkitab, kita tidak boleh melepaskan satu ayat keluar dari atau lepas dari ayat-ayat yang lainnya. Kita mesti tahu hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya supaya kita tahu maksudnya. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Contoh, arti dari sebuah kata akan sangat tergantung dari kalimatnya, betul? Yes. Contoh ya, contoh begini. Sudah tahu artinya kata bisa? Tahu nggak? Kata bisa itu artinya apa? Mampu. Apa lagi? Racun. Nah, ternyata satu kata bisa memiliki dua arti ya. Dari mana kita tahu bahwa kata bisa itu artinya racun atau mampu? Dari mana? Rangkaian kalimatnya, rangkaian katanya yang disebut dengan kalimat. Contoh, kalau misalnya kalimatnya begini, saya bisa berenang, berarti kata bisa itu artinya apa? Mampu. Tapi kalau kata atau kalimatnya itu berkata begini, Petra digigit ular berbisa. Oh, puji Tuhan ada yang amin, haleluya. Berarti kata bisa itu artinya apa? Racun. Jadi satu kata sangat tergantung dari kalimatnya untuk kita mengerti artinya. Demikian juga firman. Kita tidak bisa melepaskan satu ayat dari rangkaian ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Kalau kita melakukan hal itu, kita akan menghasilkan satu pengertian firman atau pengertian teologis
yang apa? Yang prematur, yang terburu-buru. Akibatnya kita bisa salah mengajar atau salah memahami. Nah, makanya itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan tidak kita lihat. Perhatikan baik-baik. Ternyata yang dimaksudkan ini adalah segala sesuatu yang difirmankan Allah, yang kita tidak melihatnya, tapi Allah memfirmankannya, kita mempercayai itu. Contoh misalnya, dikasih tahu di ayat yang ketiga. Coba perhatikan. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, yaitu alam semesta yang tercipta ini, terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Maksudnya begini, saya akan mempermudah ayat ini. Adakah di antara kita yang melihat bagaimana Tuhan menciptakan bumi? Itu pertanyaan. Kalau saya nggak jawab, saya ulang ya. Adakah di antara kita yang melihat bagaimana Allah menciptakan bumi? Tidak ada. Wong kita diciptakan setelah bumi tercipta kok. Betul kan? Nah pertanyaannya begini, dari mana saudara yakin bahwa yang menciptakan bumi itu adalah Allah? Dari mana? Firman. Itu yang dimaksudkan. Kita beriman kepada firman, meskipun kita tidak melihat bumi diciptakan Allah, tapi karena Allah yang mengatakan bahwa Dia pencipta segala sesuatu, walaupun kita tidak lihat, kita tahu itu. Nah, kamu saya. Jadi iman itu harus didasari pada firman, bukan iman didasarkan pada keinginan. Keliru. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita imani, tidak terjadi, nanti kita bisa kecewa. Kita berpikir kita kurang iman, kita berpikir iman kita salah. Padahal enggak, bukan kita salah iman, bukan kita kurang iman, tetapi kita salah mengimani. Sebab yang kita imani keinginan kita, padahal keinginan bisa gagal. Contoh yang lain yang mungkin lebih ekstrim. Kalau kita sakit, lalu beriman ingin sembuh. Beriman sembuh, bukan beriman ingin sembuh. Kita sakit nih, kita beriman, aku beriman pasti aku sembuh, pasti aku sembuh. Jawab dalam hati saja ya. Menurut saudara benar apa salah? Kita sakit nih, tapi aku beriman pasti Tuhan sembuhkan aku. Jawab dalam hati saja. Menurut saudara benar atau salah? Nah, kalau saudara sudah punya jawaban, coba pikirkan dengan jawaban saya ini. Saya bisa katakan bahwa kalau kita sakit, kalau kita beriman, pasti Tuhan sembuhkan. Itu adalah iman yang salah. Kenapa begitu? Nah, dengar baik-baik. Mohon saudara dengan sabar mendengarkan ini, supaya nanti kita tahu lebih komprehensif. Kenapa saya bilang itu kurang tepat? Karena begini Bapak Ibu, sembuh itu keinginan kita. Sembuh itu keinginan kita. Miskin, beriman, pasti jadi kaya, itu keinginan kita. Orang sakit, beriman, pasti Tuhan sembuhkan, itu keinginan kita. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan selalu menyembuhkan orang sakit? Apakah firman itu pernah berkata, seadanya sakit penyakit, Tuhan pasti sembuhkan? Apakah ada begitu? Yang ada adalah begini loh, Tuhan pernah sembuhkan seadanya orang sakit, pernah. Di Injil pernah diceritakan, di Matius pernah diceritakan bagaimana ada orang banyak membawa orang banyak lainnya yang sakit, dan dikatakan bahwa Tuhan menyembuhkan mereka semuanya. Tuhan bisa menyembuhkan seadanya sakit penyakit, tapi Tuhan tidak selalu menyembuhkan seadanya orang sakit. Ini memang pasti akan bertabrakan tuh dengan apa itu? Dengan budaya kekristenan kita mungkin. Tapi saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan bahwa apa? Kalau orang sakit kepingin sembuh, maafkan saya, itu keinginan kita. Keinginan tetap tidak bisa diimani. Itu dibawa dalam doa kepada Tuhan, tapi jangan diimani. Yang diimani itu firman Tuhan bahwa apa? Yang pertama, Tuhan sanggup sembuhkan. Nah, itu firman Tuhan. Itu boleh diimani. Aku percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Tapi jangan bilang pasti sembuh. Ya kalau sembuh, kalau enggak, nanti iman kita ditertawakan orang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan waktu kita sakit? Kita berdoa, memohon kesembuhan. Tapi kita juga harus berkata begini, apakah aku sembuh atau tidak, aku akan tetap melekat kepada Tuhan. Gitu harusnya. Aku percaya kalau Tuhan
Tuhan kehendaki aku sembuh, Tuhan gampang sembuhkan aku. Tapi kalaupun tidak, aku akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia di surga. Harusnya begitu tuh. Itu baru iman. Iman yang ditaruh dengan dasar yang benar, yaitu apa? Firman Allah. Loh, unik waktu Yesus itu ada masuk ke satu tempat di mana banyak orang sakit. Lalu kemudian orang-orang itu pada ngantri untuk cebur ke kolam itu di Bethesda itu. Ada begitu banyak orang sakit. Sudah tahu yang disembuhkan Tuhan berapa? Satu. Paulus pernah berdoa sampai 3 kali minta duri dalam dagingnya dicabut Tuhan. Beberapa penafsir berkata bahwa duri dalam daging itu adalah sakit glukomanya dia. Karena waktu itu dia sedang mengalami glukoma yang berat. Terlepas dari penafsiran mengenai apa duri dalam daging itu, ada yang berkata bahwa itu adalah manusia, tapi ada yang berkata bahwa itu adalah bahasa personifikasi. Tapi terlepas daripada apa yang dimaksud dengan duri dalam daging, Tuhan menjawab dia begini, Lulus, kamu punya duri dalam daging? Ya ampun, sorry Lulus, minta cabutnya waduh, sorry. Enggak. Tuhan bahkan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu, sebab dalam kelemahanmu nyata kekuatanku dan kuasamu. Begitu. Jadi kalau kita sakit, kita harus jujur berkata, aku memang belum tentu sembuh. Meskipun Tuhan sanggup sembuhkan aku, tapi itu terserah kehendak Tuhan. Sembuh atau tidaknya aku tahu Tuhan mengasihi. Amin. Waduh saudara, ini terakhir ya. Jadi ini singkat Pak, lama. Ya, tak lagi. Masih salah apa? Saudara mau kemana sih kan? Ini kesaksian terakhir. Saya sering melayani jemaat yang sakit. Dan memang kedatangan kita sebagai hamba Tuhan, kedatangan kami sebagai hamba Tuhan tentu untuk memberikan kekuatan. Tapi satu kali justru sebaliknya Bapak Ibu, saya yang diberi kekuatan luar biasa oleh seorang tante yang sakit ini. Dia ini seorang tante yang menurut saya cantik di usia beliau. Beliau tetap nampak terawat, cantik sekali lah, cantik sekali. Saya datang bersama dengan istri saya, kami mendoakan dia. Dia kena cancer. Satu kali waktu pertama kali datang kami kagum dengan bagaimana beliau itu bisa tetap nampak muda di usia dia. Tapi ketika pasca menjalani kemoterapi dan yang lain-lain, kondisinya semakin drop, kondisinya semakin drop. Jadi sampai kulitnya itu melepuh lah kakinya dan seterusnya. Tapi sudah tahu, setiap kali kami datang, justru kami yang dikuatkan oleh beliau. Omongan yang saya tidak pernah lupa, dia ngomong sama seluruh anak-anaknya. Dia bilang gini, kalian semua denger ya, mami bu dibawa deh alternatif dukun susu bu dibawa ke sana ya. Mami percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan mami. Dia bilang, mami percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan mami. Kalau Tuhan kehendaki mami sembuh, pasti Tuhan sanggup. Pokoknya mami bu dibawa ke sana wis. Mami pokoknya pengen percaya sama Tuhan Yesus toh. Waktu berjalan, kondisinya bukan semakin membaik, semakin drop. Sampai suatu kali kemudian dia mengalami koma. Lalu kemudian beberapa hari setelahnya dia siuman kembali dan dia berkata begini, mami baru ketemu Tuhan di surga. Saya itu sering dengar tuh orang bersaksi ketemu Tuhan di surga, dibawa naik ke surga. Mulai dari orang yang ngaku ke surga sampai ngaku ke neraka, sampai saya sering dengar. Dan sedikit, bahkan saya bilang amat sedikit diantaranya yang betul-betul sesuai dengan gambaran kitab suci. Contoh ya, ada yang mengaku pernah dibawa Tuhan naik ke neraka, masuk ke neraka. Lalu di sana dia melihat bahwa orang-orang berdosa disiksa sama iblis. Saya suka bohong tuh, lidahnya ditarik, itu potong-potong, taruh di nepek, kasih saus gitu. Jadi bistik lidah. Katanya ada yang disetrika punggungnya begitu. Saya nggak tahu tuh dicepot di mana seriganya itu. Macam-macam, dan yang menyiksa itu semua iblis. Saya bilang ini pasti bukan dari Tuhan. Nggak peduli bahwa dia itu seorang hamba Tuhan besar sekalipun. Bagi saya standar kebenarannya adalah firman Tuhan, bukan pengakuan seorang hamba Tuhan tuh. Kenapa saya bilang itu pasti bukan daripada Tuhan? Wahyu 20 ayat 10 itu mengatakan bahwa di neraka itu iblis dan orang berdosa sama-sama disiksa. Bukan iblis menyiksa orang berdosa. Loh, kalau di neraka iblis masih berkuasa nyiksa
nyusahin orang berdosa, terus kapan dia dihukumnya? Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, saya waktu mendengar kesaksian beliau, waktu si Umar, beliau cerita tentang sorga itu. Waduh, saya bersyukur bahwa benar-benar saya percaya beliau diizinkan Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan itu. Apa yang diceritakan selaras dengan firman. Dan dia itu di akhir dari kesaksiannya, dia ngomong begini. Kalian semua denger ya, ngomong sama anak-anaknya semua. Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Kalian sampai ya tidak pergi gereja, pergi gereja semua, percaya Tuhan Yesus. Mami ini umurnya tidak akan panjang, tapi khawatir Mami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tidak apa-apa, Mami tidak sembuh di dunia ini, tapi Mami akan dimuliakan bersama dengan Tuhan di surga. Mami percaya Tuhan itu bisa sembuhkan. Tapi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan, aku juga tetap percaya Dia mengasihi aku. Waduh, itu pengakuan yang luar biasa. Anak-anaknya yang belum beriman, semua pada beriman akhirnya. Sehingga ketika beliau kemudian dipanggil Tuhan waktu tutup peti, saya ini waktu di antara anak-anaknya ditutup peti itu, saya ceritakan begini, kalau ada di antara kalian yang masih tidak percaya dengan Yesus, padahal di tengah-tengah kalian telah dibangkitkan seorang pahlawan iman yang begitu luar biasa, kalian bertanggung jawab terhadap keputusan kalian itu menolak Yesus. Puji Tuhan, setelah maminya dipanggil Tuhan, setelahnya itu rutin mereka ngumpul bareng ngadain ibadah. Dan yang lebih puji Tuhan lagi adalah saya yang terus dipanggil untuk melayani. Yang saya hendak masukkan begini loh, kita sakit, Tuhan bisa sembuhkan, tapi Tuhan tidak selalu sembuhkan kita. Dan kalaupun Tuhan izinkan itu, jangan patah hati dengan Tuhan. Iman itu akan membawa kita untuk tetap percaya bahwa Dia tetap mengasihi kita. Whether kita sembuh atau tidak, entah kita kaya ataupun kita miskin, Tuhan tetap mengasihi kita. Gitu, itu iman yang didasarkan pada firman. Jangan dasarkan cita-cita kita lalu kita imani itu. Percaya saja dalam doa, bawa dalam doa. Kalau Tuhan izinkan untuk terjadi, puji Tuhan. Kalau tidak, ingat baik-baik, iman atau cita-cita kita maksud saya bisa gagal, tapi tidak dengan cita-citanya Tuhan dalam hidup. Selama kita terus berjalan dengan Allah, kita akan melihat bagaimana rancangannya jauh lebih baik daripada rancangan kita. Tidak ada yang salah dengan iman kita. Amin. Waktu kita berdoa tidak dikabulkan Tuhan, tidak salah itu iman kita. Tidak kurang juga. Yang penting kita semuanya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka iman kita sudah tidak kurang itu. Itu iman itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi ingat baik-baik, seringkali kita salah mengimani. Hari ini mulai lebih banyak belajar firman, supaya kita mengimani apa yang difirmankan Dia, bukan apa yang keluar dari pikiran kita. Nah, hari ini mulai lebih banyak baca Alkitab, supaya kita semakin tahu janji-janji Tuhan, dan itulah yang kita imani. Janji-janji manusia, keinginan diri kita jangan diimani. Serahkan saja sama Tuhan. Kalau terjadi, puji Tuhan. Kalau enggak, tetap puji Tuhan. Karena apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita pasti akan tergenapi. Puji Tuhan. Dan syukurkan kita semuanya. Karena sudah ditepuk tangani, berarti sudah waktunya selesai. Hamba Tuhan kalau khotbah itu ditepuk tangani itu biasanya ya, kalau ditepuk tangani sampai 3 kali itu diundang lagi. Kalau sampai 4 kali atau lebih itu berarti sudah diingatkan waktunya. Bercanda saja. Kiranya kita semuanya dipelihara Tuhan dalam kasih karunia Tuhan dan diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami semuanya, sehingga setiap kami semuanya boleh menerima berkat Tuhan. Kami diarahkan kepada iman yang sejati, yang berdasarkan firman, bukan dengan atau didasarkan pada keinginan kami. Malam hari ini mungkin kami menerima sesuatu yang bertolak belakang dengan pikiran kami sebelumnya. Tapi kiranya Allah Roh Kudus membimbing kami terus, supaya kami betul-betul sadar dan dibukakan jalan pikiran kami, agar kami tidak kecewa oleh karena anggapan yang salah tentang iman kami, supaya kami semuanya justru dikuatkan bahwa apapun yang kami mohonkan kepada Tuhan, kami mohonkan dengan iman kami. Kami serahkan semuanya di dalam kehendak Tuhan. Sama seperti bagaimana tokoh-tokoh besar Alkitab berkata bahwa terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Demikian juga kami dalam setiap permohonan kami.
Bahkan jika sekalipun Tuhan tidak menjawab, tidak mengabulkan seru doa kami pun, kami tidak akan kehilangan iman kepadamu. Sebab kami percaya Allah kami memberi yang terbaik kepada kami semuanya, melampaui pikiran kami, melampaui bahkan pengertian-pengertian kami. Itulah sebabnya kami akan lebih banyak belajar kebenaran firman Tuhan, supaya melaluinya kami lebih lagi dibangun dalam iman kami, dan kami tidak salah dalam mengimani apapun di dalam kehidupan Kristen kami. Kami berdoa supaya kiranya mimbar ini juga dipakai terus oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai media Allah untuk memelihara pengertian, menambahkan pengenalan akan firman Tuhan yang sejati, supaya kiranya kami semuanya semakin dikuatkan melalui pengajaran firman yang benar. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati juga orang-orang yang telah berkontribusi terhadap pelayanan ini melalui pemberian mereka, persembahan mereka kepada Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda syukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan mengalir untuk kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya malam hari ini. Dan ini bukan yang terakhir ya Pak. Puji Tuhan, kita masih akan terus belajar kebenaran firman Tuhan dari Pastor Petra. Ya, puji Tuhan. Sekarang waktunya kita mengakhiri ibadah doa malam. Kita sama-sama tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Saya ajak undang untuk bagi berdiri lebih dahulu. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur bahwa malam hari ini Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk datang berdoa bersama. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Bapa di surga. Demikian juga kami sudah disirami oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan malam hari ini jatuh di tanah hati kami yang baik, dan Roh Kudus yang akan menyiraminya dalam hidup kami. Roh Kudus juga yang memberi kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya. Kami orang-orang yang percaya di dalam iman kami kepada Tuhan. Hidup kami percaya bukan karena melihat. Kami percaya karena kami tahu bahwa Tuhan yang berjanji setia dan pasti akan menggenapi dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Petra dan keluarganya dimanapun mereka melayani. Tuhan jadikan hamba-Mu berkat di tempat mereka melayani, dan Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami yang sudah merelakan waktu kami untuk datang mencari hadirat Tuhan. Kami percaya setiap kami juga diberkati Tuhan. Pertemukan besok Minggu. Antarkan kami tiba di rumah Tuhan, beribadah bersama di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kami siap untuk menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah doa malam dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang waktunya kami mengangkat tangan kami untuk kami pulang menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, pulanglah dan bawalah berkat dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya Tuhan kita yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.